Halo semua, Mimin akan upload novel baru dengan judul Suamiku Ustadz Tampan. Sinopsis, Zahra, gadis biasa yang begitu bahagia dengan kehidupan remaja pada umumnya, tiba-tiba harus meminta seorang ustadz yang usianya jauh di atas dirinya untuk menikah. Ustadz Jaki, panggilnya dengan sedikit ngos-ngosan, terlihat sekali jika gadis itu baru saja berlari. Dua pria berbeda generasi yang tengah berbicara itu terpaksa menoleh kepadanya. Zahra, bisa sedikit sopan kan? Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Pria dengan baju putih dengan rambut yang juga sebagian memutih itu terlihat kesal, tapi si gadis tidak mengindahkannya. Tatapannya hanya tertuju pada sang ustadz. Ustadz, menikahlah denganku. Pernyataan gadis itu tentu membuat sang ustadz tercengang. Ia menatap pria di depannya bergantian dengan gadis yang baru datang dan tiba-tiba mengajaknya menikah itu. Prolog. Nah, nanti pulangnya jangan sore-sore ya, ucap wanita yang tengah sibuk memasukkan tempe ke wajan. Kompor menyala menimbulkan suara letupan khas gorengan. Gadis dengan seragam putih abu-abu yang baru saja selesai memakai sepatunya itu terlihat memanyunkan bibirnya. Ada apa lagi sih, Bu? Pertanyaannya lebih mirip protes. Ia berjalan mendekati sang ibu dan mencomot tempe goreng yang sudah matang di atas piring tepat di samping ibunya. Bapakmu ingin kamu mengikuti pengajian Ustadz Jaki, ucap wanita dengan rambut diikat asal itu dengan tanpa menatap pada putrinya. Oh, Ustadz baru itu ya? Senang banget sih bapak sama Ustadz itu. Apa bagusnya coba? Protesnya lagi. Zahra jelas-jelas bukan anak masjid yang selalu datang ke masjid. Bu Narsi mengembuskan napasnya yang dalam. Kalau sudah begitu jelas putrinya itu tidak akan pernah mau mengalah. Jangan begitu. Ustadz Jaki itu lulusan terbaik di pondoknya. Kalaupun aku mondok, aku juga bisa lulus terbaik. Ujarnya begitu congkak. Padahal jika benar-benar dimasukkan ke pondok, belum tentu ia akan betah sehari saja. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu suka ngeyel. Geluh sang ibu. Ia tanpa mengangkat tempe terakhirnya dan memasukkannya ke dalam piring. Langkahnya pasti menuju ke meja makan dan meletakkannya bersama dengan sayur bayam yang terlihat juga baru saja matang, tanpa dari asap yang masih mengepul di atasnya. Sayur bayam dan tempe goreng seperti sudah menjadi favorit di keluarga itu. Lagian bapak dada saja, jarang gak suka ya jadi anak masjid kayak si Nur itu. Dia kan teman kamu sejak kecil, kok bisa beda gitu? Dia itu penurut sama orang tuanya. Mulah deh ibu, membandingkan, jarang gak suka. Zahra berangkat dulu. Zahra lebih suka menghindar jika sudah seperti itu. Setiap hari rasanya sama saja yang diperdebatkan kalau tidak ibunya, bapaknya. Mereka begitu kompak menginginkan Zahra menjadi anak yang rajin, pergi ke masjid meskipun kedua orang tuanya jelas bukan ustadz atau kiai. Kamu gak sarapan? Teriak sang ibu saat Zahra sudah hampir keluar dari rumah. Enggak, yang penting uang sakunya gak lupa. Zahra juga gak akan kelaparan. Narsi hanya bisa menatap kepergian putrinya, sambil menggelengkan kepalanya pasrah. Dia benar-benar keras kepala. Zahra, dia adalah gadis yang tinggal di salah satu kampung yang ada di kota Blitar. Usianya masih 18 tahun, ia baru saja menginjak kelas 3 SMA. Zahra bukan anak yang penurut, membuat orang tuanya sering ketar-ketir. Saat teman-temannya pulang sekolah jam 3 atau jam 4 sore, Zahra baru akan pulang jam 6 sore dengan teman-temannya yang terbilang urakan. Nur adalah teman satu kelas sekaligus satu kampung dengan Zahra. Tapi dia selalu pulang tepat waktu membuat Pak Warsi, bapaknya Zahra kerap meradang memikirkan putrinya itu. Beberapa bulan lalu kampung mereka kedatangan seorang ustadz muda yang merupakan salah satu jebolan terbaik pondok pesantren yang ada di Jombang. Selain pandai mengaji, ia juga tampan dan pastinya sopan. Kemampuannya membaur dengan orang-orang kampung menjadi nilai plus tersendiri bagi sang ustadz. Namanya Ustadz Jaki, usianya sekitar 25 tahun. Zahra, panggil seseorang dan Zahra langsung tahu siapa yang memanggilnya. Dia Nur. Terlihat gadis itu berjalan cepat menghampiri Zahra yang tengah berdiri di tepi jalan untuk menunggu angkot yang akan membawa mereka ke sekolah. Tumben lebih cepat, ucap Nur saat ia sudah berdiri mensejajari tempat Zahra.
Malas lama-lama di rumah. Ono opo maneh jaja, setiap hari kerjanya cuma ngeluh saja. Mumet karo karape bapak ibu. Pusing sama keinginan bapak ibu. Memangnya ada apa? Masa aku disuruh ikut pengajian ada-ada aja? Bapak itu loh senang banget sama si ustadz baru. Heran aku. Memang kita para remaja dapat undangan nanti sore ke masjid. Rugi tahu nggak datang, ustadznya ganteng. Sebuah angkot berhenti tepat di depan mereka membuat percakapan mereka terhenti. Ya ampun tampannya. Bisik Nur membuat Zahra tertarik untuk melihat ke arah sekumuran penumpang yang baru saja turun. Assalamualaikum Ustadz Jaki. Sapa Nur dan baru kali ini Zahra melihat Ustadz baru yang digandrung-gandrungi masyarakat satu kampungnya. Waalaikumsalam. Mau berangkat sekolah? Iya. Baru saja akan menjawab, Zahra langsung menarik tangan Nur agar masuk ke dalam angkot. Ya ampun jarang-jarang dapat kesempatan ini, kamu malah mengacaukannya. Ingat sudah hampir jam 7 mau telat? Ya enggak. Akhirnya Nur hanya bisa pasrah. Beruntung angkot sudah lumayan penuh jadi mereka tidak perlu menunggu penumpang lainnya lagi.